tokoh seperti Pak Anies ini layak maju? Saya berani menyatakan ya tentu saja dia bisa maju ya, dengan pertimbangan tadi. Dia punya kapasitas, dia punya kapabilitas, dia juga gubernur di sebuah daerah yang khusus, yakni ibu kota Jakarta. Lalu yang ketiga, Pak Anies juga punya pendukung ya, pendukung yang kalau kita lacak di sosial media itu banyak sekali para pendukungnya. Walaupun kalau disurvei posisinya masih ada di bawah 20%. Bagaimana peluangnya? Ini penting. Kalau kita bicara peluang di Pilpres Indonesia itu, kita tidak bisa bicara figur. Di Indonesia itu, Pilpres itu milik partai politik. Siapapun orang, bahkan Anies Baswedan, kalau dia tidak diusung partai politik, ke laut, selesai. Makanya jangan jauh dengan ketua partai. Sapa, akrabi, jelaskan gitu. Ya, kalau perlu masuk ke partai politik, kuasai, pimpin, gitu. Atau dirikan partai politik, ya kan? Nah, jadi pertama-tama, apakah Pak Anies itu bisa maju? Nah, kita cek sekarang, partai mana yang dia sedang target untuk bisa mengusungnya, atau partai mana yang sedang berusaha meminangnya. Nah, kita kan belum melihat itu. Kalau hanya satu partai misalnya, karena ada kesamaan dalam tanda petik gitu sebagai basis Islam dengan PKS, kan kita juga belum melihat. Pak Anies juga bukan anggota PKS kan, gitu. Atau dengan PAN misalnya, saya kira tidak terlalu dekat juga itu gambaran keakraban politiknya akhir-akhir ini. Atau dengan PKB ya, malah kadang beda ideologi. Anies itu kan lebih dekat dengan kelompok modernis, sementara PKB itu kan Islam tradisionalis gitu. Jadi pertama-tama itu, apakah dia punya kans? Dia punya kans. Kalau dari sisi pribadi tadi saya sampaikan itu, dia gubernur di DKI, tentu saja dia punya banyak sekali kesempatan untuk berkibar ya, karena daerahnya khusus dan itu ibu kota. Yang kedua ya, dia seorang doktor dari sisi pendidikan, dia pernah jadi rektor, dia pernah jadi menteri, sekarang dia gubernur kepala daerah, tentu saja dia masuk gitu. Dalam pengertian masuk, memenuhi syarat-syarat menjadi calon pemimpin. Tetapi apakah dia punya peluang untuk menang? Pertama-tama ya partai politiknya. Lebih baik lobby partai politik ketimbang muter-muter kemana-mana tapi partai politiknya tidak mau mengusung, habis waktu. Ya, yang kedua, kalau partai politik sudah dapat 20% plus atau minimal 20%, maka yang harus dibangun oleh Anies Baswedan itu adalah dukungan publik yang merata. Dan jangan lupa, basis-basis suara terbesar itu ada di Pulau Jawa. Saya kira Pak Anies kalau tepat memilih pasangan, apakah Pak Anies jadi cawapres, nanti capresnya siapa gitu, atau sebaliknya Pak Anies jadi capres, cawapresnya siapa, dan tepat formulanya, bisa menang. Yang saya maksud tepat formula itu begini, di Indonesia ini tidak bisa diabaikan ya aspek historis ideologis dari para pemilih. Ada Masyumi, ada NU, ada PNI, PNI-nya juga kebagi kalau saya sederhanakan, bahkan orang yang setia terhadap ideologi Soekarno itu kan Soekarnois lah. PDI itu kan isinya Soekarnois itu. Nasionalis Soekarnois, dan PDI juga rumah bagi non muslim. Karena itu selalu minimal dia kalau disurvei itu kan 18-20-21. Itu kan kalau nasionalis yang lain itu masuk bergabung bisa 30-35%. Sama kelompok Islam juga kalau bergabung tuh nasionalis dan modernis, misalnya PKB, P3, PAN, PKS, PPP itu bergabung itu 35% juga. Ya. Lalu kelompok pragmatis, nasionalis pragmatis itu mantan-mantan Golkar dan anak cucunya itu kan, Golkar melahirkan Hanura, PKPI, Nasdem, Gerindra, ya kan. Lalu Demokrat juga kan Pak SBY kan juga dulu kasus sekolah itu kan Golkar ya, di zaman Orde Baru.
Nah artinya Pak Anies bisa menang kalau dia pertama diusung oleh partai, yang kedua dia kuasai basis-basis pemilih yang padat itu. Harus bangun pola baru, tapi tidak bisa mengabaikan formula ideologis historis itu. Cari pasangan yang tepat. Kalau soal kelayakan ya layak, gitu. Tetapi kan syarat seseorang bisa maju di Pilpres dan menang itu minimal kan syaratnya itu 4 ya. Pertama kapasitas pribadi, akseptabilitasnya gitu. Yang tadi saya sampaikan, Pak Anies tuh layak nggak sih? Layak, kelayakan tuh layak. Jadi satu kelayakannya. Apa itu kelayakan tuh tadi? Dia pendidikannya bagus, doktor, dia gubernur sekarang sedang berkuasa, dia pernah jadi menteri, dia pernah jadi rektor. Dari sisi itu, lalu dicek popularitasnya, ya dia populer, akseptabilitasnya dia diterima, elektabilitasnya walaupun nggak tinggi-tinggi banget tapi terukur kan, bisa muncul di survei. Banyak tokoh yang nggak muncul, yang 0,0 itu atau selalu setia di bawah 2% misalnya kan. Dari sisi itu kan masuk gitu. Yang kedua partai politik, atau dibalik partai politiknya dulu yang utama, karena pemilu di Indonesia ini, pemilu presiden itu pemilunya partai politik dalam konteks pengusungan. Setelah jadi calon baru tuh menjadi pribadi sebenarnya. Kalau partai sudah mengusung dia tidak bisa mencabut lagi kok. Tapi pra itu partai penguasanya. Yang kedua partai politik. Jangan salah milih partai itu. Misalnya begini, PDIP berpasangan dengan Gerindra. Ya cek aja secara historis pernah nggak? Kan pernah dulu Bu Mega pasangan dengan Pak Prabowo dan kalah kan. Formula yang tepat itu kan ternyata PDIP berpasangan dengan PKB. Soekarnois, nasionalis dan non muslim bergabung dengan kelompok Islam tradisionalis. Nah, itu kan formula yang tepat. Apalagi kalau atau dengan modernis juga, it's okay gitu. Tapi kalau berdiri sendiri ya susah. Sehebat apapun, apalagi adigung, kita punya suara sekian. Pilpres itu kan butuh suara 50% plus. Gak ada di Indonesia tuh satu kekuatan ideologis dan kekuatan politik yang di atas 50%, gak ada. Harus kerjasama, harus koalisi. Gitu. Ya. Saya kira yang kedua tadi. Yang ketiga itu adalah dana. Ya dana nggak panis. Nggak kecil, bayangkan 34 provinsi. Kita bisa bayangkan kalau Pak Anies Baswedan berkampanye di 34 provinsi masing-masing 2 kali aja, itu udah berapa biayanya? Itu contoh loh, belum di media, belum apa, belum pelatihan saksi. Saksi itu kan ada berapa? Ada berapa TPS seluruh Indonesia? Kalau petugas saksi di TPS itu diberikan operasional misalnya, transport atau konsumsi gitu, anggaplah 100.000, bayangkan itu udah berapa. Dan zaman sekarang kan apa iya segitu. Itu yang ketiga. Yang keempat ini yang menentukan, tim yang terorganisir dan strategi yang banyak sekali kekalahan di dalam pilkada maupun pilpres itu karena tim yang tidak terorganisir. Ada rumus penting di dalam pemilu itu. Tim kecil yang terorganisir dengan baik bisa mengalahkan tim besar yang amburadul. Percuma besar tapi acak-acakan, tidak termanage dengan baik, relawan di mana-mana gitu tapi tidak termanage dengan baik. Strateginya tidak tertata. Disinilah membutuhkan peran dari konsultan politik atau figur-figur ahli-ahli strategi gitu kan, ahli manajemen. Ya, media, jadi kumpul para ahli itu. Nah yang paling penting adalah sekarang kalau memang mau terjun di pilpres ya harus bikin tim, bikin persiapan. Bisa lihat, bisa kita pelajari di Amerika di mana gitu. Kantor tim itu udah sejak persiapan kan, sejak konvensi partai, lalu mesinnya terus berkembang gitu. Tanpa ada upaya-upaya kamuflase, memanfaatkan jabatannya yang sekarang sedang diemban, lalu di situ ada fasilitas, lalu di situ muter-muter ke seluruh Indonesia misalnya, padahal dia gubernur di DKI, dia muter-muter Indonesia buat apa? Lalu
diberitakan sedemikian rupa juga itu kan nggak elok. Lebih baik deklarasikan saja gitu, saya mencalonkan diri. Lalu peluangnya bagaimana Pak Anies? Pak Anies itu mampu menciptakan satu formula koalisi yang baik, peluang menangnya ada. Tapi kalau Pak Anies itu hanya memanfaatkan emosi kolektif pendukung Prabowo di Pilpres 2019, ya dia akan sukses seperti Pak Prabowo, sukses ikut Pilpres tapi kalah. Gitu. Lalu kalau Pak Anies berhasil ya bergabung dengan kelompok nasionalis, lalu kampanye diarrange sedemikian rupa, mampu meyakinkan publik dengan program-program yang kerja yang baik, gitu, mampu diterima oleh semua pihak dengan lapang, gitu, saya kira kemenangan akan datang. Demikian.